Halo Bapak Ibu Guru dan anak-anak SMP Kristen Bijawi, selamat siang. Siang. Gimana kabarmu? Bapak David? Karena Yesus. Oh, belum. Kabarmu bagaimana hari ini? Baik-baik? Baik, Pak. Baik-baik. Tidak bagaimana? Baik. Baik. Oke, masih ingat yel-yel kita? Masih, Pak. Oke, yuk kita sapa-sapa teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, apa kabar anak-anak? Karena Yesus, saya, kamu, kita semua dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat nih. Apa kabar anak-anak? Karena Yesus, saya, kamu, kita semua dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua, hari ini sengaja saya ngajak David sama Ida jalan-jalan. Gimana, senang gak hari ini jalan-jalan? Senang, Pak Guru. Oh, senang ya. Jadi hari ini kami mau ngobrol-ngobrol tentang mimpi, ya, tentang tujuan hidup. Nah, saya mau tanya dulu, David, nama lengkap kamu siapa? David Gilbert Kogoya, Pak Guru. David Gilbert Kogoya. Kamu ada di kelas berapa sekarang? Kelas 7B. Kelas 7B. Kalau Ida, nama lengkap siapa? Ida Vietnam. Ida Viatubuni di kelas berapa? Kelas 8B. Kelas 8B. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mimpi. Nah, saya yakin bahwa kalian dua ada pada sampai sekarang ini, kamu di kelas 7, Ida di kelas 8, karena punya impian di jangka panjang atau impian ke masa depan seperti itu. Nah, kalau boleh tanya, cita-citanya David itu apa? Jadi polisi dan gembala, Pak Guru. Bisa nggak menjadi polisi sekaligus gembala? Kenapa kamu harus memilih dua, nggak pilih salah satu? Kenapa kamu harus pilih jadi gembala dulu? Kenapa? Karena gembala menantikan almarhum dan Almarhum siapa? almarhum tete saya. Oh, Tete sudah meninggal sejak kapan? Sudah meninggal sudah sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Pernah nggak ada pesan sama kamu bahwa kamu mungkin dari orang tua pesan kamu nanti kalau bisa sekolah jadi pendeta kah? Jadi begitu, pernah ditanya begitu Pak? Pernah. Siapa yang tanya? Ini mama bilang lebih baik aku jadi polisi sama gembala saja, karena kalau gembala menantikan tete, kalau polisi cita-cita saya sendiri. Oke, jadi sekarang kamu masih ada di dua itu ya, masih di dua pilihan ya. Jadi kamu sedang berdoa nih, berdoa mau jadi polisi kah atau jadi gembala. Jadi kamu sedang dalam proses perjalanan. Nah, kalau Ida bagaimana? Kenapa kamu pengen, cita-cita kamu apa? Jadi guru. Kenapa kamu mau jadi guru? Kalau boleh tanya, guru apa? Kamu mau jadi guru apa? Bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Kenapa sih kamu memilih jadi guru bahasa Indonesia? Kenapa nggak kamu pilih jadi yang lain? Apa yang mendasari kamu pengen mau jadi guru bahasa Indonesia? Karena bisa buka saat apa anak-anak tidak mendapat pendidikan apa mata pelajaran yang baik. Oke. Baca bacanya kurang lancar. Kamu tahu nggak ada statement seperti ini ya? Jadi membaca itu jendela dunia. Jadi kalau seseorang bisa membaca, maka dia bisa menguasai dunia. Jadi kalau orang tidak bisa membaca, maka orang itu pun juga tidak tahu dunia yang dia tahu, hanya yang sebatas dia tahu. Tetapi kalau orang bisa membaca, maka membaca itu sesuatu yang sangat penting dan bisa menjadi titik awal untuk orang itu bertumbuh di dalam pengetahuan. Betul kan begitu? Mau jadi guru harus pintar baca tuh. Dan Mau jadi pak polisi misalkan, pintar baca nggak? pintar, Kalau mau jadi pendeta pintar baca Alkitab. harus pintar baca. Nggak mungkin jadi bapak pendeta tetapi salah baca Alkitab. Makanya membaca itu sesuatu yang penting. Kalau kamu tanya sama Pak Guru itu apakah punya cita-cita jadi guru? Oh, saya nggak pernah punya cita-cita jadi guru. Tetapi ketika datang ke Papua ini, akhirnya menemukan, ketemu dengan kalian, ada beban di dalam hati Pak Guru untuk menjadi seorang guru, mengabdikan hidup untuk melayani anak-anak di sini. Nah,
menurut kalian untuk capai cita-cita kamu jadi guru kah, jadi bapak polisi atau pendeta, itu kira-kira jadi dengan sendirinya atau butuh perjuangan? Menurut kamu bagaimana? Butuh perjuangan. Kira-kira usahanya apa saja mau jadi guru? Belajar. Belajarnya bagaimana? Belajar membaca, belajar menghormati orang tua, dan belajar menghormati teman-teman dan guru. Oke, Ida, menurut kamu nih, kalau anak mau pintar, itu kira-kira belajarnya bagaimana? Malas-malas belajar kah atau bagaimana? Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kita pulang apa yang guru kasih tahu kepada kita, kita harus mengerjakan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini, kenapa kalian dua itu memilih sekolah di SMP Biji Sesat? Karena rumah saya lebih dekat. Pertama, rumahmu lebih dekat. Jadi kalau kamu dekat dengan sekolah, berarti orang tua nggak terlalu khawatir ya? Tidak. Oke, yang kedua apa? Kedua, takutnya kalau hujan bisa cepat lari. Cepat lari. Selain itu, kamu di SMP itu belajar apa sih? Di sekolah SMP Biji Sesat itu belajar apa? Apa yang membuat kamu berkesan akhirnya senang akhirnya sekolah di situ? Kamu mungkin lihat guru-gurunya bagaimana, lihat kondisi sekolahnya bagaimana begitu? Karena guru-gurunya baik dan selalu mengajarkan juga dengan baik. Oke, jadi guru-gurunya baik, mengajarkan hal-hal yang baik ya. Jadi guru-guru selalu ingin anak didiknya jadi apa? Jadi pintar. Kalau Ida apa? Kalau saya sama, pertama saya di sekolah di SMP negeri, tapi karena dari kampung tidak bisa SMP di SMP negeri, akhirnya baru bilang sekolah jadi SMP Kristen, makanya saya masuk di SMP Kristen. Oke, rumahmu dekat dengan sekolah juga? Tiga. Oke. Selain itu sebenarnya di sekolah kita itu ada moto ya. Moto itu artinya seperti ini. Ayat hafalan, ayat yang jadi dasar untuk proses pendidikan di sekolah kita. Itu di Amsal 1 ayat Yaitu 7. Bunyinya bagaimana? takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ayat ini sering juga dipakai banyak sekolah-sekolah di sini. Sekolah-sekolah Kristen kebanyakan menggunakan ayat ini. Kenapa ayat ini juga menjadi dasar kepada proses pendidikan di sekolah kita? Karena sebenarnya yang kita ajarkan di sekolah itu bukan soal membaca, berhitung terlebih dahulu sebenarnya. Yang paling utama sebenarnya sekolah ingin mengajar kepada kalian bagaimana kamu bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah sumber dari pengetahuan. Kita bukan hanya ngajar untuk kamu jadi anak yang pintar saja, tetapi tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kesadaran di dalam diri kamu untuk menghormati Tuhan. Makanya di sekolah kita ada ibadah. Ada ibadah di mana? Ibadah kelas, ada ibadah bersama dengan siswa, baik SMP sendiri ataupun gabungan. Oh, tapi sebenarnya lebih daripada itu, kamu sendiri harus belajar begini. Kamu harus belajar bahwa Tuhan itu menciptakan kamu itu sangat istimewa. Dasar itu dulu yang harus kamu pegang, bahwa kamu itu diciptakan sama seperti orang-orang lain. Kamu itu diciptakan sama seperti orang lain. Ada moto yang baik juga, statement yang kamu bisa pegang baik-baik ini. Jadi statementnya seperti ini. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Coba tunjuk dulu, tunjuk di kamera. Kalau kamu bisa, saya juga bisa. Oke, tunjuk di kamera ya. Kalau kamu bisa, saya juga bisa. Artinya apa? Tuhan gak pernah menciptakan manusia menjadi orang bodoh, tetapi manusia sendiri yang memilihnya untuk menjadi seorang bodoh karena tidak mau belajar. Jadi sekarang pilihan ada di kamu, ya. Kalau kamu mau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, mau menjadi guru bahasa Indonesia, lo belajar tuh sama Bu Sarsi. Coba tengok dulu Bu Sarsi, bilang panggil dulu Bu Sarsi.
Searching. Kak Ci. Nah, Kak Ci itu disapa itu sama Ida. Ida mau belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau Bapak polisi atau guru agama, ya kamu harus belajar sama guru agama kamu kah, atau belajar kalau kamu punya cita-cita jadi polisi. Ngomong-ngomong nih, selama kamu sekolah sudah pernah berprestasi? Kamu katanya tadi sempat bilang juga pernah menang lomba apa di SD? Lomba lari. Lomba lari pernah menang? Pernah. Oh, menang dapat hadiah nggak? Jalan. Dapat piala. Bagus. Juga tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Jadi sebenarnya semua orang punya kesempatan untuk menang. Tapi kadang-kadang orang itu menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah, contoh saja baru-baru ini meskipun kamu belum mendapatkan kesempatan juara, tapi kamu pernah ikut itu ya, kita sekolah pernah mengirimkan lomba apa kemarin, TikTok ya, lomba TikTok, meskipun kita kalah. Apalagi baca puisi meskipun kita kalah karena saingannya seluruh Papua, tapi nggak apa-apa, kita harus namanya berani mencoba dari hal-hal yang kecil, berani mencoba memulai ya. Kalau kita nggak pernah mulai, maka kita tidak akan bisa. Nah, baru-baru ini bulan bahasa katanya SMP ada menang lomba apa? Bola kaki, bola basket. Bola basket ya, lo lihat, bola basket kita dapat juara 1 putra, yang putri juara 2. Itu membuktikan begini loh, ternyata kamu juga bisa bersaing dengan orang lain. Memang tubuh kamu masih kecil, tetapi semangat kamu harus besar. Amin. Apalagi bola kaki putra katanya juara berapa? 2 ya? 2. Woi, Pak Guru bangga sama kalian. Bukan hanya Pak Guru sendiri, tetapi di balik kemenangan itu, kayak kemarin kamu yang lomba cerdas cermat 7B nomor berapa? Nomor 1 ya. Percaya tidak bahwa keberhasilan kamu ini tidak luput dari orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Ya, kalau di lingkungan sekolah berarti ada guru-guru kalian. Kalau cerdas cermat berarti paling tidak ada guru-guru yang memberikan motivasi kamu dalam belajar. Benar atau tidak? Gak mungkin kalau kamu gak pernah belajar kamu jadi orang menang. Demikian juga kalau kamu kemarin bisa menang basket pun, itu tidak lepas dari orang-orang yang ngajar. Ngomong-ngomong, kamu ikut basket? Siapa yang ngajar basket? Pak Yotang. Coba bilang dulu, Pak Yotang, kakak mantap bilang. Kakak Yotang mantap. Bilang dulu, lihat baik-baik. Kakak Yotang, Kak Yotang mantap. Berarti guru-guru di SMP Sawi bagaimana? Mantap-mantap juga kan? mantap. Oke, kita sapa ya. Bapak Ibu guru mantap. 1 dan 2. Bapak Ibu guru mantap. Nah, ya, dari ngobrol-ngobrol siang hari ini Bapak Ibu guru dan anak-anak, ketika saya ngajak ngobrol mereka berdua, sebenarnya mereka itu punya impian yang besar untuk mencapai cita-citanya. Betul ya? Tapi cita-cita ini nggak akan tercapai kalau tidak ada dukungan. Yang pertama, dukungan dari orang tua. Yang kedua, tidak ada guru-guru. Jadi guru-guru dan orang tua itu berperan penting. Dan yang paling penting yang ketiga, itu adalah dari yang bersangkutan sendiri. Makanya saya berharap lewat ngobrol siang hari ini, kalian yang mendengar, khususnya adik-adik di kelas berapa? 7, kakak-kakak kelas 8 dan 9, kamu juga punya semangat tuh, punya semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, saya berharap video ini boleh memotivasi kalian ya. Oke, pesannya David dulu untuk teman-teman kamu apa? Pesannya saya supaya teman-teman semua supaya rajin belajar, Rajin belajar, apalagi? mengikuti aturan sekolah dengan baik, Mengikuti aturan sekolah dengan baik, menghormati orang tua dan guru, menghormati orang tua dan guru, dan
terlebih khususnya berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari ya. Wah, ini berdoa setiap hari itu sesuatu yang penting. Segala sesuatu kita lakukan kalau tanpa melibatkan Tuhan itu sia-sia. Baru kalau tidak apa? Ini khusus pesan untuk kakak-kakak kelas 9 ya, yang mau ujian tahun depan. Kalau untuk kakak-kakak kelas 9 tetap semangat dan tidak usah menyerah. Kalau disampaikan sama guru tidak boleh terlalu Melawan ya. melawan. Ya, apa lagi? Oke. Yuk. Bagaimana caranya supaya guru-guru di SMP Biji Sawi itu semangat mengajar kalian? Nah, kamu mau kasih dorongan apa ini? Jadi di SMP Biji Sawi itu ada sekitar 12 sampai 13 guru, ya. Kamu pesennya apa? Yuk sebutkan untuk guru-guru SMP Biji Sawi harus seperti apa? Yuk. Guru SMP Biji Sawi tetap semangat mengajarkan murid-murid dan Ya. tidak boleh alfa setiap hari. Tidak boleh alfa setiap hari ya. Ya, kalau murid datang, guru juga harus datang ya. Oke. Ini Bapak Ibu guru ada kritikan yang membangun untuk kita, bukan hanya untuk Bapak Ibu guru tetapi untuk saya juga. Tidak boleh alfa setiap hari. Rajin-rajin masuk sekolah karena anak-anak setia menunggu di sekolah untuk belajar. Baru bagaimana? Kalau kamu pesannya apa? Tetap semangat, kasih jalan anak. Oke, itu saja ya. Tadi sudah satu paket tadi. Nah, demikian ngobrol siang kita dengan David dan Ida. Nah, ini momen yang sangat spesial sekali. Hari ini kami bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, tanpa kerjasama tidak ada cita-cita itu yang bisa tercapai. Ya, sekolah kita punya visi, yaitu melahirkan anak-anak yang memiliki kecerdasan, keterampilan, berjiwa luhur, dan beriman. Jadi 4 pilar ini yang kita harus garap bersama-sama. Oleh karena itu, dimanapun berada, mari kita tetap semangat. Saya percaya ada banyak anak-anak yang menunggu kita untuk belajar. Oleh karena itu, bersama kita bisa. Oke, kita katakan sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Bersama kita bisa. SMP Biji Sawi, mantap. SMP Biji Sawi, mantap. Tuhan Yesus memberkati.